Great. Good morning everyone. Ya, teman-teman, ada satu ironi dalam kehidupan kekristenan hari ini ya. Kita punya Alkitab, punya Roh Kudus, punya gereja, punya pengajaran. Tapi hidup kita kalah disiplin dengan seekor semut. Right, teman-teman. Tema hari ini adalah learning from ants, ya, belajar dari seekor semut. Ini tamparan keras ya untuk orang-orang Kristen yang malas dan suka mengeluh dan bersungut-sungut ya. Amsal 6 ayat 6 mencatat ya, pergilah kepada semut, hai pemalas. Ini bukan sekadar nasihat, ini tamparan keras dari Tuhan. Karena Tuhan melihat ada umatnya yang lebih rajin mengeluh daripada bertumbuh. Ya, malas yang dibungkus oleh iman. Ada orang Kristen berkata, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti tolong. Tapi dia sendiri tidak bergerak, tidak berjuang, tidak berubah. Alias apa? Mager, malas gerak. Ya, malas gerak. Nah, ini bukan iman, teman-teman. Ini kemalasan yang dibungkus dengan kata-kata rohani. Lihat Rasul Paulus, dia tidak hanya berdoa, tapi bekerja keras. Di penjara, tapi tetap melayani. Dianiayai, tetap setia. Capek, tapi tetap jalan. Ya, tapi kita baru capek sedikit saja sudah bilang Tuhan tahu hatiku. Nah, dia tegurannya Tuhan tidak mencari alasan. Tuhan mencari ketaatan. Ya, banyak orang-orang selalu cari-cari alasan. Ya. BCA banyak cari alasan. Ya. Nah, Tuhan tidak mencari alasan, Tuhan mencari apa? Ketaatan. Teman-teman, mari kita jujur ya, sedikit masalah, mengeluh, sedikit tekanan, protes, sedikit kekurangan, menyalahkan Tuhan. Jadi bangsa Israel dalam perjalanan ke mana? Ke padang gurun, menuju ke tanah perjanjian ya. Bangsa Israel itu di padang gurun sudah lihat mujizat. Ya, dia dengan mata kepala sendiri hampir tiap hari mujizat itu ada. Sudah dibebaskan, sudah dipelihara Tuhan, tapi tetap apa? Bersungut-sungut. Ya, dan akibatnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini serius. Bukan dosa besar yang menghancurkan mereka, tapi hati yang tidak puas. Ini tamparan keras, keluhan kecil yang terus menerus diulang bisa menghancurkan masa depan yang besar. Teman-teman, semut versus orang Kristen modern. Semut itu tidak punya Alkitab, ya enggak? Tidak punya Roh Kudus, tidak pernah ikut ibadah, tapi dia disiplin, konsisten, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan punya visi ke depan. Sementara banyak orang Kristen tahu firman, bukan nggak tahu, tapi tidak melakukan. Dengar khotbah sering, tapi tidak berubah. Jadi pertanyaannya gini, jangan-jangan kita lebih pintar dari semut, masalahnya kita tidak lebih bijak dari seekor semut. Nah, ini masalahnya. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Masih ingat kan? Banyak tekanan, banyak ancaman, banyak orang yang melemahkan dia. Tapi Nehemia tidak mengeluh. Dia tidak berhenti. Dia berkata, aku sedang melakukan pekerjaan besar dan aku tidak bisa turun. Bandingkan dengan kita, sedikit masalah langsung berhenti, sedikit tekanan langsung mundur ya.
Jadi teman-teman, orang yang dipakai Tuhan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa bertahan. Teman-teman, kita mau hasil besar tapi malas proses. Semua orang mau diberkati, ya enggak? Tapi tidak semua mau setia. Lihat Daud sebelum jadi raja mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, ya enggak? Tidak terlihat, tidak ada yang lihat Daud itu, dan tidak ada yang puji dia, tapi dia tetap setia di tempat yang kecil. Masalahnya dengan kita, Pak, maunya panggung tapi tidak mau diproses, mau dipakai Tuhan tapi tidak mau dibentuk. Ini tamparan betul-betul ya, kalau kita tidak setia dalam hal kecil. Jangan pernah mimpi Tuhan percayakan hal besar, teman-teman. Barangkali kita perlu ilustrasi. Bayangkan ada 2 orang Kristen. Orang pertama aktif pelayanan, sering bicara sama Tuhan, ya, ada relasi lah, ya, ada relasi dengan Tuhan. Tapi hidupnya tidak disiplin. Orang kedua tidak banyak bicara, tapi kerja keras, setia dan bertanggung jawab. Lalu siapa yang Tuhan percayai? Jawabannya jelas kan? Bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak yang bisa dipercaya. Jadi pesan moralnya jangan salah ya, masalah terbesar dalam hidup kita bukan kurang berkat, tapi kurang disiplin. Ya, bukan kurang doa, tapi kurang tindakan. Bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang tidak mau bergerak. Jadi pesan moralnya ya tadi ya, kesetiaan kecil setiap hari menentukan masa depan besar kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, hari ini bukan soal semut, ini soal hati kita yang masih suka menunda-nunda, masih suka mengeluh, masih suka bersungut-sungut, masih suka hidup setengah-setengah. Kalau iya, hari ini waktunya berubah. Jangan tunggu ditegur masalah, lebih baik ditegur oleh firman Tuhan. Teman-teman, jadi closing statementnya, jangan sampai di akhir hidup kita Tuhan berkata, aku sudah beri kamu segalanya, tapi kamu kalah setia dengan semut. Belajarlah dari seekor semut kecil tapi tekun, diam tapi tetap bekerja, tidak terlihat tapi menghasilkan. Karena di mata Tuhan bukan seberapa besar yang Anda lakukan, tapi seberapa setia Anda melakukannya setiap hari. Jadi pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur ya. 1. Apakah selama ini Anda benar-benar hidup di dalam iman atau hanya memakai Tuhan sebagai alasan untuk menutupi kemalasan Anda? 2. Kalau hidup Anda dibandingkan dengan semut hari ini, lebih terlihat disiplin, setia, dan bekerja, atau justru lebih banyak mengeluh dan menunda-nunda? Tolong jawab dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Teman-teman, lazy faith produce empty result. Iman yang malas menghasilkan kehidupan yang kosong. Ya. God honor consistency, not excuses. Tuhan menghormati konsistensi dan bukan alasan. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami malas, suka mengeluh dan tidak setia. Ubah hati kami supaya kami menjadi orang yang disiplin, setia, dan bertanggung jawab. Ajari kami untuk belajar dari hal-hal kecil dan setia dalam setiap proses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau firman ini menegur Anda, jangan cuma diam,
Tulis ya di kolom komentar teman-teman. Saya mau berubah dan belajar setia seperti semut. Atau jujur saja, tulis. Saya masih sering malas dan mengeluh, doakan saya. Jangan malu untuk bicara jujur karena perubahan dimulai dari kejujuran. Dan kalau Anda diberkati dengan konten video ini, ya klik like supaya lebih banyak orang yang ditegur dan diberkati. Subscribe supaya Anda tidak ketinggalan firman yang membangun hidup. Share ke orang-orang yang Anda tahu sedang butuh ditampar dengan kasih. Ya teman-teman, call to action. Jangan cuma dengar firman tapi tidak berubah. Karena firman yang hanya didengar tanpa dilakukan tidak akan mengubah hidup Anda. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.